sebelumnya tidur, mari ke sana. Andi, Andi. Andi melarangnya. Kenapa kayak saya Kakak. Masalah? Ya. Di telepon Ori, tiba Andi. Kalau. Dek. Aku yang mulai ya. Yuk. Itu saya. Soalnya Nek. Yo bisa tapi ya. Walah mah. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu apa saya binatang. 4 dinding ini hanya 1 jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tembok yang tebal, tidak ada perabotan, hanya tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Saya tahu tidak mungkin lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong. Mustahil saya selamat jika tidak ada mujizat. Mudasir, kamu Mudasir, bagaimana caranya kamu bisa masuk kamar ini? Mudasir, kenapa tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Tidak kenal saya lagi, itu. Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Kamu cerita di surat, sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung mengurus sawah. Sampai setahun lebih kita saling berkirim surat. Namun, setelah musibah datang, suratmu tak pernah kunjung lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Ya, saya memang cantik. Kecantikan yang alami tanpa keju dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu. Ini saya, Atika. Saya tahu penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa segera tahu wajah saya bisa jadi sudah seperti gombal busuk, bacin dan tidak layak untuk dipandang. Bikin jijik ya. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya kan? Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya, keluarkan saya dari sekapan ini lalu kita pulang ke kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polisi Raja Diraja. Tidak pula juga melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli kepada nasib para tenaga kerjanya, terutama yang bekerja di mancanegara. Kita kalau punya banyak uang diperas sampai habis tulang sumsum. Tapi kalau ada
musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Udah sih, itu kenyataan. Kita binatang penghasil devisa negara. Sebutan pahlawan itu hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar kelihatan bekerja di mata atasan dan disebut punya kesetiaan kawanan yang kuat terhadap sesama warga negara. Sudahlah Bu Dasir. Bicara tentang kekacauan penanganan terhadap para TKW seperti saya selalu bikin dada seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita karena kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi agar pejabat-pejabat kita dihargai oleh orang asing. Kenyataannya, para pejabat kita lebih sering jadi bahan tertawaan diplomat asing karena dianggap malas dan bodoh. Problem bahasa pun jadi hambatan. Mana bisa memenangkan perkara jika pembahasannya dilakukan dengan bahasa Tarsan? Sebelum maju pun sudah kalah lebih dulu. Ya, akibatnya kita yang selalu menjadi korban. Dikorbankan. Mudasir, kemarilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap berdiri di sudut itu? Disitulah tempat saya buang air besar dan kecil. Di ruangan ini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar, entah tadinya dipakai untuk kamar siapa dan mengapa saya bisa disekap di kamar ini. Tidak bisa saya tulis di surat. Mana mungkin saya berkirim surat? Tidak punya kertas, pulpen, perangko, amplop. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Mengapa tidak menolong? Lihat, bekas luka di sekujur badan. Sebelum dijebloskan ke dalam kamar ini, saya dipukuli. Semua anggota keluarga majikan ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, paha, semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepala, kaki, tekan besi, setrikaan. Saya tidak berdaya. Seperti bola yang disepak kemana tanpa bisa membela diri. Menangis bertanya apa salah saya. Jawabnya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu pukulan lagi bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriak saya. Kamu edan, bangsat, bajingan, pencuri maling, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Kata-kata yang diteriakan berulang kali saya indon, bangsat, bajingan, pencuri maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya sama sekali tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Tapi tidak ada sidang pengadilan yang bisa memihak. Supaya diperoleh pembuktian, saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Yang ada hanya ruang ini, penjara ini. Sudah ditutup. Saya bukan seperti yang mereka tuduhkan. Sesudah dipukuli, terus saya ditutup karung. Lalu saya diseret. Sebelum pintu dikunci karung mereka buka dan ternyata saya di sini. Dalam kamar ini sampai sekarang. Sudah berapa lama saya di sini?
saya bisa bertahan. Mereka kasih saya makan 2 kali sehari, minum di termos yang plastik bocor. Saya makan minum dengan piring dan gelas yang kotor. Udah dulu ya, kayaknya Kak bisa lanjut.